warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah PPL Pelayanan Kefarmasian akan mempresentasikan mengenai kasus 2. Kelompok 9 ini beranggotakan Suci Anugraheni, Nanda Perintralia, Latif Nanda Kristanti, Furna Nova, Nabila Afriyato, dan Ardi Sabrina. Pada kasus 2 ini dijelaskan bahwa Pak H yang berusia 45 tahun datang ke apotek untuk menebus resep dari dokter. Pak H ini mengeluhkan kadar asam uratnya tinggi dan nyeri pada bagian tumit kakinya, serta didiagnosa mengalami hiperurisemia. Obat yang tertera di dalam resep antara lain allopurinol 100 mg, piroxicam 10 mg, glukosamin 500 mg, milantaz suspensi, dan diberikan untuk Pak H yang berusia 45 tahun dengan alamat Jalan Melati nomor 7. Resep ini diresepkan oleh Dr. Adrian Adriani. Materi yang akan dibahas yaitu etiologi, patofisiologi, permasalahan dan penyelesaian kasus, penggalian informasi, dan KII. Selanjutnya adalah etiologi atau penyebab dari penyakit asam urat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan asam urat yang berlebihan. Yang kedua, berkurangnya pengeluaran asam urat melalui ginjal. Yang ketiga, konsumsi makanan maupun minuman yang mengandung purin. Dan yang keempat adalah komplikasi dengan penyakit lain. Patofisiologi hiperurisemia atau peningkatan asam urat terjadi akibat 3 hal. Yang pertama yaitu produksi asam urat yang berlebih, kemudian pembuangan asam urat yang kurang atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Faktor yang pertama yaitu produksi asam urat yang berlebih. Hal tersebut terjadi karena kelebihan aktivitas enzim fosforibosil pirofosfatase atau PRPP. Kekurangan enzim HGPRT dapat menyebabkan akumulasi PRPP dan penggunaan enzim PRPP untuk inhibisi umpan balik menurun, sehingga semua hiposantin akan digunakan untuk memproduksi asam urat. Selain itu, aktivitas berlebih enzim PRPP akan menyebabkan pembentukan nukleotida asam guanilat atau GMP dan adenilat deaminasa atau AMP menurun sehingga menstimulasi proses inhibisi umpan balik yang akibatnya meningkatkan proses pembentukan asam urat. Keadaan ini ditemukan pada mereka yang memiliki kelainan herediter atau genetik. Kemudian yaitu pembuangan asam urat yang berkurang. Di dalam tubuh terdapat enzim urik kinase untuk mengoksidasi asam urat menjadi alotinin yang mudah dibuang. Apabila terjadi gangguan pada enzim urikinase akibat proses penuaan atau stres, maka terjadi hambatan pembuangan asam urat, sehingga kadar asam urat akan naik dalam darah. Hambatan pembuatan asam urat juga terjadi akibat gangguan fungsi ginjal. Hiperurisemia yang terjadi karena peningkatan reabsorpsi asam urat banyak dialami oleh penderita diabetes dan terapi kerusakan ginjal. Biasanya hal ini berkaitan dengan genetik juga. Kemudian yaitu kombinasi asam urat berlebih dan pembuangan yang berkurang. Mekanisme kombinasi keduanya terjadi pada kelainan intoleransi fruktosa, defisiensi enzim tertentu yaitu glukosa 6-fosfat. Pada kelainan tersebut akan diproduksi asam laktat berlebihan. Pembuangan asam urat menjadi menurun karena berkompetisi dengan asam laktat dan hiperurisemia menjadi lebih parah. Kekurangan enzim glukosa 6-fosfat biasanya menyebabkan hiperurisemia sejak bayi dan menderita GOT usia muda. Permasalahan kasus kedua yang kami temukan adalah: pertama, adanya terapi obat tetapi tidak ada indikasi. Yang kedua, efek samping pada obat piroxicam dapat meningkatkan kadar asam lambung. Yang ketiga, piroxicam juga dapat menyebabkan tukak lambung. Serta yang terakhir, terdapat interaksi antara allopurinol dan milantaz. Data yang kami temukan dan kami kumpulkan
pada kasus kedua ini adalah nama pasien Mr. H dengan umur 45 tahun, alamat serta nomor telepon yang tidak kami ketahui. Subjek data yaitu pasien mengeluh kadar asam urat yang tinggi dan nyeri pada tumit kaki. Objektif data yang kita tidak temukan dengan riwayat penyakit yaitu MAH, riwayat obat yang diminum adalah Milanta, kontraindikasi tidak ditemukan, kebiasaan pasien yang juga tidak kita ketahui, serta masalah yang dialami pasien yaitu ada indikasi hiperurisemia. Selanjutnya adalah penyelesaian kasus. Berikut adalah penyelesaian kasus yang kami berikan dari permasalahan yang telah kami bahas sebelumnya. Yang pertama adalah kami akan menghilangkan glukosamin atau tidak memberikannya kepada pasien. Tetapi perlu diperhatikan pada penyelesaian ini kami akan menghubungi dokter pembuat resep terlebih dahulu. Yang kedua adalah kami akan memberi konseling untuk obat piroxicam agar diminum setelah makan. Yang ketiga adalah pemberian obat Milanta jika perlu untuk menghindari efek samping tukak lambung atau asam lambungnya. Dan yang keempat, penggunaan allopurinol dan Milanta dijeda selama 2 jam. Berikut adalah rencana terapi yang kami berikan kepada pasien. Yang pertama ada allopurinol untuk menurunkan asam uratnya, diminum 2 kali sehari sebanyak 1 tablet setelah makan. Yang kedua ada piroxicam untuk meringankan nyeri pada tumit karena asam uratnya, diminum 3 kali sehari setelah makan dan diminum saat merasakan nyeri pada tumit saja. Yang ketiga ada obat Milanta untuk meringankan gejala mah atau asam lambungnya, diminum 3 kali sehari sebanyak 1 sendok makan dan diminum 1 jam sebelum makan. Dan untuk obat Milanta ini diminum saat gejala mah timbul saja, serta diberikan jeda 2 jam dengan konsumsi obat allopurinol. Selanjutnya adalah obat-obatan yang tertera di resep. Yang pertama adalah glukosamin. Mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis glukosaminoglikan dan mencegah destruksi tulang rawan. Glukosamin merangsang sel-sel tulang lunak untuk pembentukan proteoglikan dan kolagen yang merupakan protein esensial untuk memperbaiki fungsi persendian. Untuk indikasinya, pengobatan alternatif sebagai bantuan untuk mengurangi nyeri sendi, pembengkakan, dan kekakuan yang disebabkan oleh artritis. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap komponen glukosamin. Efek sampingnya gangguan gastrointestinal ringan. Interaksi obatnya tidak ada. Dosis dan aturan pakainya diminum 2 kali sehari sebanyak 1 kapsul. Perhatiannya, hindari penggunaan glukosamin pada penderita alergi ikan dan kerang, ibu hamil, serta ibu menyusui. Disimpan pada suhu ruangan yang terhindar dari paparan cahaya matahari langsung. Selanjutnya adalah allopurinol. Untuk allopurinol ini, mekanisme kerjanya menghambat santin oksidase sehingga menghambat pembentukan asam urat dan sintesis purin. Indikasinya adalah hiperurisemia seperti artritis Gouge, Tophus, nefrolithias, kondisi maligna yang menyebabkan nefropati asam urat akut, gangguan enzim yang menyebabkan produksi asam urat berlebih, batu ginjal akibat urikosuria yang tidak teratasi dengan cairan diet atau terapi lain. Kontraindikasinya hipersensitivitas, serangan gut akut, kehamilan, dan menyusui. Efek sampingnya ruam, gangguan saluran cerna, hepatotoksik, parestesia. Interaksi obatnya berinteraksi dengan aluminium hidroksida dan Milanta. Dapat menurunkan kadar allopurinol dengan menghambat absorpsi pada GI tract. Dosis dan aturan pakainya 2 kali sehari sebanyak 1 tablet setelah makan dan diberi jeda 2 jam dengan Milanta. Perlu perhatian pada pasien gagal ginjal dan hati dan disimpan pada suhu ruangan terhindar dari paparan cahaya matahari langsung. Selanjutnya adalah obat piroxicam. Kandungannya piroxicam 10 mg, indikasinya untuk osteoartritis, ankilosa spondilitas, gangguan muskuloskeletal akut, gut akut, dan nyeri persendian. Mekanisme kerja dalam mengatasi nyeri, piroxicam ini bekerja dengan menghalangi aksi suatu zat dalam tubuh yang disebut siklooksigenase atau COX. Nah, COX ini terlibat dalam produksi berbagai bahan kimia di dalam tubuh. Beberapa di antaranya dikenal sebagai prostaglandin. Kontraindikasinya adalah tukak lambung atau mah. Efek sampingnya dapat menyebabkan perut kembung dan sakit mah, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, serta konstipasi atau diare. Interaksi obatnya tidak ada.
Dosis dan aturan pakainya 3 kali sehari setelah makan dan diminum saat merasakan nyeri pada tumit saja. Untuk perhatiannya, beritahukan dokter mengenai riwayat penyakit sebelumnya, terutama jika memiliki gangguan ginjal dan hati, asma, gagal jantung dalam masa kehamilan dan menyusui, tekanan darah tinggi, stroke, serta riwayat pendarahan saluran cerna atau penyakit saluran cerna lainnya. Untuk penyimpanannya paling baik disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Selanjutnya adalah obat Milanta, kandungannya aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan simetikon. Indikasinya meredakan gejala sakit mah, mual, dan perut kembung. Mekanisme kerjanya menetralkan asam lambung dan menginaktivasi pepsin. Kontraindikasinya tidak ada, efek sampingnya sembelit atau diare, mual dan muntah, sering bersendawa, tidak nafsu makan, sariawan, mulut kering, rasa terbakar pada mulut dan tenggorokan. Interaksi obatnya adalah dengan allopurinol. Sehingga untuk peminuman obat ini diberikan jeda 2 jam dengan allopurinol. Dosis dan aturan pakainya 3 kali sehari sebanyak 1 sendok makan dan diminum 1 jam sebelum makan. Untuk perhatiannya, tidak dianjurkan untuk diminum terus-menerus selama 2 minggu, kecuali atas petunjuk dokter. Bila sedang menggunakan obat tukak lambung lain seperti simetidin dan antibiotik tetrasiklin, sebaiknya diberikan selang waktu 1-2 jam. Tidak dianjurkan pemberian pada anak-anak di bawah 6 tahun, kecuali atas petunjuk dokter, serta hati-hati pemberian pada penderita diet fosfor rendah dan pemakaian lama, karena dapat mengurangi kadar fosfor dalam darah. Untuk penyimpanannya disimpan di tempat yang sejuk dan kering, dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Penggalian informasi. Di sini kami sebagai apoteker akan menggali beberapa informasi kepada pasien, di antaranya yang pertama nomor telepon pasien, yang kedua berat badan pasien, yang ketiga riwayat alergi obat pasien, yang keempat riwayat alergi makan pasien, dan yang kelima riwayat penggunaan obat. Untuk riwayat penggunaan obat ini yang ditanyakan onset dan frekuensi minum obat. KIE. Berdasarkan resep yang diberikan oleh dokter, saya akan menyampaikan sebagai berikut. Bapak mengalami asam urat dengan riwayat penyakit mah. Dari resep ini, saya akan memberikan 10 tablet obat allopurinol untuk menurunkan kadar asam urat, 10 tablet obat piroxicam untuk menghilangkan nyeri, dan 1 botol obat Milanta untuk menetralkan asam lambung Bapak yang naik. Asam lambung Bapak yang naik ini akibat mengonsumsi piroxicam, di mana obat piroxicam mempunyai efek samping meningkatkan asam lambung. Maaf Bapak, untuk obat glukosamin ini saya izin konfirmasi ke dokter dulu apakah perlu obat glukosamin ini diberikan kepada Bapak yang menderita asam urat. Karena glukosamin digunakan untuk sakit osteoartritis dan rheumatoid sebagai suplemen pelumas sendi. Untuk minumnya, obat allopurinol ini dikonsumsi 2 kali sehari, 1 tablet setiap 12 jam sesudah makan. Piroxicam dikonsumsi ketika dirasakan nyeri saja. Dikonsumsinya sebanyak 3 kali sehari, 1 tablet setiap 8 jam sesudah makan. Sedangkan untuk Milanta dikonsumsi ketika nyeri pada lambung atau dirasakan mual setelah mengonsumsi piroxicam. Dikonsumsinya 3 kali sehari sebanyak 1 sendok makan setiap 8 jam sebelum makan. Untuk mengonsumsi obat Milanta dan allopurinol ini dikasih jarak sebanyak 2 jam. Kemudian untuk makanan sehari-hari, Bapak menghindari makanan pedas, asam, dan makanan yang menyebabkan naiknya kadar asam urat seperti daging, kacang-kacangan, hati, dan sebagainya. Kemudian untuk pola makan, Bapak makannya yang teratur dan istirahatnya juga yang teratur dan cukup. Kemudian kami memberikan kopi resep dan etiket, di mana kopi resep memiliki komponen yaitu pertama nama apotek, alamat apotek, SIPA, dan APA. Komponen selanjutnya yaitu nomor resep, tanggal pembuatan yaitu 2 September 2020, tanggal resep 2 September 2020,
Nama dokter, Dr. Adriani Andriani. Alamat dokter Jalan Merta Dinata Malang. Dengan nama pasien Mr. H. Alamat pasien Jalan Melati nomor 7 dengan umur pasien 45 tahun. Kopi resep berisikan nama obat sesuai dengan kopi resep, yaitu allopurinol 100 mg nomor 10, Signa 2 DD1 dengan keterangan DET. Yang kedua adalah piroxicam 10 mg nomor 10 dengan Signa 3 DD1 PRN diberi keterangan DET. Untuk obat ketiga yaitu glikosamin 500 mg nomor 5. Karena pada kasus ini kita tidak memberikan glikosamin, maka diberi keterangan yaitu glikosamin dicoret. Kemudian obat keempat adalah Milanta suspensi nomor 1 dengan Signa 3DD1 CPRN, kemudian diberi keterangan DET. Dan yang terakhir adalah PCC yang nanti akan diberikan stempel apotek dan tanda tangan apoteker. Selanjutnya ada etiket. Kita memberikan 3 etiket, yaitu yang pertama untuk obat allopurinol dengan keterangan untuk nama pasien Mr. H dengan tanggal 2 September 2020. Allopurinol ini akan diberi keterangan pagi dan sore dengan aturan minum 2 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Untuk etiket kedua yaitu obat piroxicam dengan keterangan diminum pagi, siang, dan malam, serta diberi keterangan juga diminum saat nyeri tumit. Aturan minum yang diberikan pada etiket piroxicam ini yaitu 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Untuk etiket terakhir yaitu obat Milanta, diberikan keterangan diminum yaitu saat pagi, siang, dan malam, serta diberi tambahan keterangan saat nyeri lambung. Untuk aturan minum obat Milanta ini adalah 1 kali sehari 1 sendok makan sebelum makan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.